Selanjutnya, di sini ternyata kalau kita mau menggunakan metode EOKI itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Jadi asumsi yang mendasari berlakunya EOKI. Jadi gampangnya metode ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik dari manajemen keuangan yang berfokus yaitu pada manajemen persediaan. Nah, ini adalah salah satu pos yang ada di dalam aktiva lancar yaitu persediaan, dan ini merupakan aset atau aktiva yang liquid ya, karena dia mudah dicairkan atau mudah dikonversikan menjadi kas. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Jadi dimulai dari pengertian apa itu persediaan. Jadi persediaan itu adalah aktiva ya, suatu aset di mana aset itu berupa barang-barang milik perusahaan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jadi tujuan tertentu di sini adalah misalnya untuk memenuhi kegiatan perusahaan yaitu memproduksi barang gitu. Jadi adanya persediaan berarti perusahaan itu melakukan pembelian bahan baku atau bahan mentah yang gunanya itu untuk digunakan dalam proses produksi sehingga bisa menghasilkan suatu produk gitu. Nah, mengapa persediaan ini perlu di-manage gitu. Jadi mengapa perlu adanya manajemen persediaan? Jadi sebenarnya perusahaan itu dalam melakukan pembelian bahan baku itu juga harus diperhatikan. Nah, yang diperhatikan adalah apakah pembelian bahan baku ini sudah sesuai, apakah dia akan nantinya akan memiliki kelebihan persediaan atau kekurangan stok persediaan gitu. Jadi jangan sampai perusahaan itu persediaan itu berlebih atau malah kekurangan gitu ya, kekurangan persediaan. Makanya persediaan itu pun perlu dikelola. Jadi tidak hanya asal membeli saja berapa bahan bakunya, tapi tanpa memperhitungkan berapa kira-kira yang harus disimpan, kemudian berapa lama bahan baku tersebut disimpan dan sebagainya. Makanya tujuan manajemen persediaan di sini itu adalah untuk menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk proses produksi dengan biaya yang minimum. Karena tadi ya, kalau ternyata memang persediaan yang perusahaan simpan itu sesuai gitu ya, tidak kurang atau tidak lebih, itu bisa meminimalkan biaya gitu. Bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Kalau ternyata perusahaan itu membeli bahan bakunya itu terlalu berlebih, nah otomatis kan ternyata daya tahannya itu tidak lama, akhirnya tidak terpakai. Nah ini kan akhirnya biaya yang dikeluarkan itu menjadi sia-sia gitu kan. Kemudian kalau ternyata stoknya atau persediaan itu kurang gitu ya, jadi stoknya itu kurang, nah otomatis perusahaan itu harus beli lagi. Nah di sini kan untuk pembelian dari perusahaan itu membeli membeli bahan baku sampai bahan baku itu sampai ke perusahaan itu kan butuh waktu ya. Nah, ini pada akhirnya nanti ada keterlambatan lah gitu yang akan mengganggu proses produksi perusahaan gitu. Nah, kemudian untuk persediaan itu biasanya berlaku pada perusahaan-perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu kan memang perusahaan yang proses produksinya itu dari bahan mentah gitu ya, dari bahan mentah sampai barang itu jadi gitu kan, yang siap dijual ke pasar. Kemudian kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang memang dia membeli barang gitu ya, dia membeli barang jadi kepada dari produsen gitu ya.
kemudian dijualkan kembali. Nah, ini kan barang-barang yang dibeli oleh si perusahaan dagang ini itu kan harus punya tempat ya untuk disimpan. Nah, ini itu termasuk ke dalam persediaan seperti itu. Jadi pada umumnya ya persediaan itu berlaku di perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi persediaan. Jadi di sini ada beberapa poin yang membuat persediaan itu sebenarnya punya peranan gitu ya. Kenapa butuh persediaan? Yang pertama itu adalah menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman. Jadi misalnya ternyata ketika perusahaan itu memesan bahan baku dan ketika pesanan itu dikirim, nah ini ada keterlambatan nih, mungkin ada masalah dalam perjalanan gitu. Nah ini kan akhirnya kalau perusahaan itu punya persediaan sebelumnya gitu, nah ini bisa menutupi resiko keterlambatan pengiriman bahan baku. Makanya di sini jangan sampai perusahaan itu tidak punya stok persediaan sama sekali gitu ya. Nah kan yang ditakutkan tadi adanya resiko keterlambatan sampai gitu ya, keterlambatan barang itu sampai ke perusahaan. Makanya disinilah akhirnya persediaan itu menjadi berfungsi gitu ya. Dan selanjutnya adalah menghilangkan resiko cacat bahan material. Jadi misal ternyata setelah barang itu sampai atau setelah bahan baku itu sampai ke perusahaan, kan dicek dulu nih, ternyata selama perjalanan itu ada yang rusak atau ada yang cacat gitu. Nah otomatis ini harus dikembalikan ya, harus ada pengembalian. Nah berarti kan barang yang diantar itu unitnya berkurang dong, karena ternyata ditemukan ada kecacatan atau kerusakan selama perjalanan gitu. Nah gimana caranya supaya bisa menutupi itu? Nah ditutupinya adalah dengan persediaan sebelumnya. Jadi persediaan di sini gunanya tadi untuk menutupi kalau ternyata ada kecacatan atau kerusakan barang di selama perjalanan gitu ya, selama pengiriman bahan baku. Kemudian yang ketiga itu adalah menghilangkan resiko kenaikan harga. Contohnya misal di sini kenaikan kurs ya, kurs mata uang. Jadi contohnya misalnya bahan baku yang akan dibeli itu adalah bahan baku yang berasal dari luar negeri. Nah otomatis kita akan transaksi dengan menggunakan mata uang asing gitu ya. Nah ternyata misalkan contohnya kita pakai dolar gitu. Ternyata pada saat pembelian nih, pada saat mau melakukan pembelian di periode ini, itu ternyata dolar itu menguat gitu. Dan rupiah itu melemah. Nah otomatis kan mungkin biasanya misalkan dengan 1 juta dolar itu bisa membeli 100 unit barang gitu ya, 100 unit bahan baku, tapi ternyata ketika rupiah itu melemah gitu. Nah dengan 1 juta itu mungkin hanya bisa membeli 80 unit bahan baku. Nah ini kan sebenarnya akhirnya stok persediaan atau stok bahan bakunya itu menjadi kurang. Makanya di sini akhirnya persediaan yang sebelumnya itu digunakan untuk menutupi. Jadi kembali lagi untuk menutupi kekurangan dari bahan baku yang dibeli pada periode ini gitu. Karena tadi ada kenaikan harga. Jadi kenaikan harga bahan baku yang mengakibatkan pembeliannya itu berkurang dari pembelian sebelumnya gitu. Nah selanjutnya fungsi persediaan yang keempat itu adalah sebagai penyimpanan bahan baku. Jadi misalnya di sini kan perusahaan itu akan mengalami banyak musim ya. Misalkan kayak ada musim lebaran gitu, ada musim Natal, tahun baru gitu kan. Kemudian dan musim-musim lainnya gitu. Jadi contohnya misal ketika musim lebaran banyak orang ngirim parcel gitu kan. Nah ini kan berarti otomatis kebutuhan akan parcel itu meningkat. Jadi banyaknya permintaan akan parcel dan ternyata perusahaan itu harus memproduksi lebih banyak parcel dibandingkan di musim-musim
di luar musim lebaran gitulah. Jadi misalkan 1 bulan ini ketika musim-musim lebaran ternyata kenaikan permintaan akan parcel gitu. Nah, otomatis kan kalau perusahaan itu nggak punya stok persediaan gitu, dia harus beli bahan baku kan. Nah, itu kan butuh proses nih, untuk beli bahan baku kan butuh proses. Nah, sedangkan si konsumen ini butuh cepat ya, jadi dia butuh pemesanan parcel itu segera. Nah, kalau ternyata perusahaan itu tidak bisa memenuhi permintaan konsumen gitu ya untuk dibuatkan parcel secara dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah, nanti kan akhirnya konsumen akan lari, dia akan cari perusahaan lain yang bisa menyediakan parcel lebih cepat gitu ya dibanding perusahaan sebelumnya gitu. Nah, di sini pada akhirnya kalau ternyata stok persediaan kita itu kondisinya menipis, nah dengan persediaan yang kita miliki sebelumnya itu bisa ditutupi dengan itu gitu. Jadi ini berhubungan sama ini ya, penjualan musiman gitu. Jadi bisnis yang musiman. Jadi kayak misalkan pas lagi Natal itu kenaikan apa yang kira-kira barang apa yang mengalami lonjakan permintaan gitu. Atau ketika tahun baru misalkan permintaan akan kembang api itu semakin tinggi, permintaan petasan itu semakin tinggi. Jadi ya perusahaan itu harus punya stok atau punya persediaan untuk mengantisipasi adanya lonjakan tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dapat menentukan kira-kira perusahaan itu harus menyiapkan persediaan itu tuh berapa sih setiap kali dia memesan bahan baku. Jadi yang pertama itu adalah dipengaruhi adanya lead time. Jadi lead time itu adalah masa tunggu dari bahan baku yang dipesan. Jadi masa tunggu dari bahan baku itu dipesan sampai bahan baku itu datang ke perusahaan gitu ya, sampai pembelian itu sampai gitu. Nah, ini masa tunggunya itu berapa lama, itu bisa mempengaruhi jumlah persediaan yang harus dimiliki perusahaan. Kemudian ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Jadi frekuensinya, jadi selama satu periode itu perusahaan itu berapa kali sih dia melakukan pesanan ulang gitu ya. Jadi persediaannya habis kemudian melakukan pemesanan ulang lagi selama satu periode. Itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah persediaan, frekuensinya ya. Kan itu bisa kita hitung nih, dilihat dari berapa kali sih dalam satu periode itu perusahaan itu memesan ulang bahan baku. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah dana yang tersedia. Jadi jangan asal misalkan pokoknya kita pesan bahan baku sekian tapi ternyata dana yang kita keluarkan itu tidak cukup atau ternyata tidak sebanding gitu. Kita juga harus lihat juga dana perusahaan itu juga akan mempengaruhi jumlah persediaan. Jadi dana yang perusahaan miliki yaitulah yang akan dibelanjakan untuk membeli bahan baku gitu. Kemudian yang keempat itu adalah daya tahan bahan. Jadi di sini juga ini faktor penting juga ya, daya tahan. Kita harus tahu juga bahan baku yang kita beli itu daya tahannya itu berapa lama. Jadi, apalagi misal perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kuliner gitu ya. Misalkan dia beli ikan atau beli daging gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga seberapa lama nih bahan baku tersebut bisa bertahan gitu ya, bisa masuk ke dalam persediaan sampai berapa lama gitu. Pasti akan beda dengan misalkan kayak kayu atau ya pokoknya bukan yang sifatnya itu makanan lah. Kalau misalkan makanan kan semakin lama dia disimpan itu rasanya akan beda ya dengan makanan yang benar-benar fresh baru gitu. Makanya di sini harus ditentukan. Jadi kalau misalkan ternyata bahan bakunya itu misalkan makanan kayak ikan gitu ya, itu berarti kan nggak boleh disimpan terlalu lama karena akan mengganggu kualitas ya, nanti akan mengaruh kepada kualitas produknya gitu. Nah, jadi nantinya berarti jangan sampai terlalu banyak menyimpan gitu ya, jangan terlalu banyak membeli bahan baku kemudian disimpan dalam waktu yang lama gitu. Jadi akan bedalah prosesnya, akan bedalah nanti
ketahanan setiap bahan baku ya. Pasti akan berbeda-beda. Nah, itu juga bisa mempengaruhi besarnya jumlah persediaan. Berikut ini adalah salah satu metode ya yang digunakan dalam pengelolaan persediaan. Jadi dengan metode ini kita bisa tahu nih kira-kira di berapa unit sih perusahaan itu harus melakukan pesanan ulang gitu. Jadi ini bisa menentukan jumlah persediaan yang paling optimal yang harus dimiliki perusahaan. Jadi setiap kali pesan perusahaan itu harus memesan berapa unit gitu. Nah, dengan metode EOKI ini kita bisa menghitung berapa unit yang akan kita pesan. Jadi, metode EOKI ini kalau dari pengertiannya dia adalah teknik pengadaan persediaan dengan menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis gitu, yang paling ekonomis, paling optimal di setiap kali pesan gitu. Jadi supaya tadi tidak ada istilahnya kelebihan persediaan atau kekurangan persediaan gitu. Nah, ini yang paling optimal lah tadi ya. Dia akan memberikan nilai unit yang paling optimal yang akan dipesan oleh perusahaan gitu. Nah, dengan adanya metode EOKI ini dia bisa meminimalkan biaya-biaya yang tadinya misalkan kita sudah tahu nih, oh ternyata yang paling optimal kita pesan itu misalkan 50.000 unit gitu. Nah, ini kan pada akhirnya kita hanya akan memesan bahan baku sebanyak 50.000 unit. Jadi tidak boleh di atas 50.000 unit atau di bawah 50.000 unit. Jadi sudah bisa kita tentukan dan itu bisa menekan biaya-biaya gitu. Nah, di sini kan pada akhirnya kalau biaya-biaya itu bisa ditekan gitu ya, itu kan nanti perusahaan itu bisa lebih efisien gitu. Nah, nanti juga mengarahnya kepada profitabilitas gitu. Jadi semakin banyak biaya yang bisa ditekan, itu bisa menambah keuntungan gitu. Karena pengeluarannya itu kan semakin sedikit atau pengeluarannya itu sudah efisien, sudah paling efisien gitu. Jadi bisa menghasilkan profit atau keuntungan yang lebih besar gitu. Dengan adanya penekanan biaya. Nah, kemudian pada prakteknya sebenarnya metode EOKI ini intinya adalah terdiri dari 2 poin. Jadi yang pertama itu adalah biaya pesan dan yang kedua itu adalah biaya simpan. Nah, di sini kalau biaya pesan itu adalah biaya yang dikeluarkan selama proses pemesanan. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan ketika perusahaan itu melakukan pesanan ulang bahan baku gitu. Nah, di sini ada biaya dari proses pemesanan, kemudian ada biaya pengiriman, biaya penempatan ke gudang gitu ya. Terus proses pembayarannya seperti apa gitu. Jadi memang ini biaya-biaya yang pada umumnya dikeluarkan oleh perusahaan pada saat memesan bahan baku gitu. Nah, dan ini harus ada ya kalau kita mau menggunakan metode EOKI. Kemudian ada biaya simpan. Nah, kalau biaya simpan ini adalah biaya yang dikeluarkan selama proses penyimpanan barang. Jadi ketika barang itu sampai ke gudang gitu ya, sampai ke tempat penyimpanan. Nah, ini pada umumnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu meliputi ada biaya sewa gudang gitu kan. Jadi misalkan ternyata perusahaan itu tempat penyimpanan itu dia menyewa ya kepada pada perusahaan leasing gitu. Nah, dia harus bayar sewa gudangnya gitu. Kemudian ada biaya pemeliharaan gitu. Jadi tidak hanya sekedar barang-barang atau bahan baku itu sampai di gudang udah kemudian disimpan aja gitu. Tapi harus dicek juga, harus dicek rutin. Ditakutkan misalkan ada kerusakan ketika penyimpanan gitu atau ternyata misal di tempat penyimpanan itu bocor pada akhirnya bisa mempengaruhi kualitas dari bahan baku dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ada biaya asuransi dan biaya kerusakan barang. Kalau ternyata selama penyimpanan terjadi kerusakan gitu. Itu juga ada biaya ya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi 2 poin ini harus ada di dalam perusahaan jika menggunakan metode EOKI, biaya pesan dan biaya simpan.
Nah, kemudian langsung kita lihat ya formula yang kita gunakan untuk menghitung jumlah persediaan dengan metode EOKI. Jadi EOKI ini akan tercapai gitu ya jika biaya pesan itu sama dengan biaya simpan. Jadi biaya pesan yang dikeluarkan itu sama dengan biaya simpan yang dikeluarkan. Maka di sini formulanya adalah EOKI sama dengan akar 2 kali R kali O dibagi C gitu ya. Atau dengan menggunakan rumus yang kedua, akar 2 kali R kali O dibagi P kali I. Jadi lihat saja di sini tergantung apa yang diketahui gitu ya. Karena sebenarnya rumusnya sama gitu, tapi kita bisa lihat apa yang diketahui gitu. Jadi nanti kita sesuaikan menggunakan formula yang ke-1 atau menggunakan formula yang kedua. Dan di sini ada keterangan di setiap ininya ya, di setiap proksinya gitu. Jadi R itu adalah kebutuhan barang dibeli selama 1 tahun. Kemudian O itu ternyata adalah biaya pesan. Dan C-nya itu adalah biaya simpan. Nah, terus kalau P itu harga barangnya, jadi harga bahan bakunya. Terus I-nya itu persentase dari biaya simpan. Jadi rata-rata biaya yang harus dikeluarkan ketika penyimpanan bahan baku. Nah, contohnya misal di sini PT Sabar merencanakan untuk melakukan pembelian bahan baku selama 1 tahun. Dan pembeliannya itu rencananya sebanyak 160.000 unit dalam waktu 1 tahun. Kemudian ada biaya pesan 10.000 setiap kali pesan, biaya simpan Rp2 per unit barang atau per unit bahan baku. Terus harga beli bahan bakunya itu 1.000 per unit. Dan kemudian ditanya berapa jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis gitu ya untuk dijadikan persediaan. Nah, di sini kita langsung saja karena di sini kita lihat ya yang diketahui itu ada kebutuhan barang yang dibeli selama 1 tahun. Itu ada 160.000 unit. Berarti di sini 160.000 itu adalah R, kemudian biaya pesan itu adalah O, dan biaya simpan itu adalah C. Karena di sini kita ketahui sudah diketahui jelas biaya simpan per unitnya gitu. Kalau kita lihat keterangan ini sama ya. Biaya simpan bahan per unit itu adalah Rp2. Nah, langsung saja di sini berarti kita pakai rumus yang pertama. 2 dikali R dikali O dibagi C sama dengan 2 dikali 160.000 unit dikali O-nya itu adalah 10.000 dibagi dengan C-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah sebesar 40.000 unit. Nah, ini berarti kesimpulannya EOKI-nya itu adalah sebesar 40.000 unit. Yang artinya perusahaan itu setiap kali memesan bahan baku itu adalah sebanyak 40.000 unit. Jadi tidak boleh memesan di atas 40.000 atau di bawah 40.000 unit karena jumlah persediaan yang paling optimal yang akan disimpan itu adalah paling optimalnya 40.000 unit. Jadi dia paling optimal menyimpan persediaan itu sebanyak 40.000 unit. Seperti itu. Jadi makanya tadi biaya simpan dan biaya pesan itu penting gitu ya. Karena di sini kita menghitungnya itu menggunakan biaya pesan dan biaya simpan yang dikeluarkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya nah di sini ternyata kalau kita mau menggunakan metode EOKI itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Jadi asumsi yang mendasari berlakunya EOKI. Jadi gampangnya metode ini baru bisa dipakai gitu ya oleh perusahaan jika perusahaan itu memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan oleh metode EOKI ini. Apa saja nih asumsinya? Jadi yang pertama, bahan yang dibutuhkan itu harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Jadi bukan bahan baku yang sifatnya misalkan periode ini pakai bahan baku A, kemudian yang periode selanjutnya pakai bahan baku B gitu. Atau ternyata di periode selanjutnya lagi bahan baku A sama B nggak ada nih gitu. Akhirnya cari bahan baku C gitu. Nah, ini kan pada akhirnya dia ganti-ganti bahan baku gitu ya. Padahal harusnya memang bahan baku yang memang ada, tersedia, dan yang memang
sama gitu ya di setiap periodenya gitu. Jadi memang bisa terbeli di pasar atau di produsen gitu ya, di tempat dia membeli bahan baku gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah harga barang selalu tetap atau stabil. Di sini harga barang itu ya berarti harga bahan baku. Itu sifatnya harus tetap gitu ya setiap periode. Jadi misalnya pada periode ini kita beli bahan baku per unitnya itu 5.000 gitu ya. Berarti seterusnya harganya harus berada di kisaran 5.000 gitu. Jadi bukan yang ternyata harga di periode selanjutnya ketika kita membeli itu ternyata naik drastis jadi 10.000 gitu. Nah, ini kan pada akhirnya mengganggu atau tidak bisa diperhitungkan dengan metode EOKI gitu. Karena tadi dia mengalami peningkatan harga yang drastis dari 5.000 ke 10.000 gitu. Nah, kecuali misal ada kenaikannya tapi tidak terlalu signifikan. Misalkan kenaikannya hanya 5.050 atau 5.100 gitu. Ini kan tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, itu metode EOKI masih bisa digunakan. Jadi harga bahan baku itu harus tetap atau stabil selama periode analisis. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya simpan dan biaya pesan itu harus juga selalu stabil. Jadi biaya yang dikeluarkan baik dalam proses pemesanan dan juga proses penyimpanan itu harus sama. Sama bukan berarti angkanya sama plek gitu ya sampai ke belakang-belakang gitu ya, nominal belakang, tapi sifatnya tadi sama seperti yang poin kedua. Sifatnya itu ada perubahan tapi tidak signifikan gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan itu range-nya itu masih pada kisaran biaya rata-ratanya gitu. Bukan yang drastis tiba-tiba naik biaya pengeluarannya atau tiba-tiba turun gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah lead time-nya konstan. Jadi masa tunggu dari perusahaan itu memesan ulang bahan baku sampai bahan bakunya itu sampai lagi ke perusahaan gitu. Nah, ini harus konsisten juga. Jadi misal pada umumnya bahan baku itu dikirim dan sampai ke perusahaan itu dalam waktu 1 minggu. Ya berarti harus pada kisaran 1 minggu itu. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena kalau ternyata kalau dari segi waktu pengiriman atau dari segi masa tunggunya itu berbeda-beda, nah metode EOKI tidak bisa digunakan gitu. Karena semua faktor ini itu bisa mempengaruhi perhitungan EOKI ya gitu. Karena di dalamnya kan kalau kita tadi menghitung EOKI itu ada biaya pesan, biaya simpan, kemudian ada harga bahan bakunya berapa. Nah, ini kalau ternyata berubah-berubah itu tidak bisa pada akhirnya perusahaan tidak bisa menggunakan metode EOKI untuk menaksir jumlah persediaan yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah reorder point. Jadi kalau teman-teman dengar ada istilah reorder, berarti kan di sini mesen ulang gitu ya, melakukan pemesanan kembali. Nah, di sini reorder pengertiannya adalah titik pemesanan kembali. Jadi saat barang atau saat bahan baku itu harus disediakan kembali. Jadi posisinya nanti perusahaan itu bukan sama sekali nggak punya stok persediaan. Jadi tidak harus menunggu persediaannya itu sampai 0, tapi ketika persediaan itu sudah di unit berapa gitu, perusahaan baru bisa melakukan pemesanan ulang. Jadi bukan ketika persediaannya habis perusahaan baru beli bahan baku lagi. Nah, itu tidak dianjurkan, tidak disarankan gitu ya. Karena tadi takutnya ketika pemesanan ulang ada keterlambatan lah gitu. Nah, akhirnya kan ini menghentikan proses produksi gitu. Jadi harus di unit keberapa dulu gitu. Jangan sampai persediaan itu benar-benar habis baru dilakukan pemesanan ulang gitu. Nah, kita bisa nih di sini menentukan di unit keberapa sih perusahaan unit keberapa sih bahan baku harus dipesan ulang gitu. Nah, ini formula yang digunakan adalah
dengan cara menghitung kebutuhan safety stock dengan dijumlahkan dengan lead time, dengan masa tunggunya. Nah, jadi di sini pada akhirnya tadi ya, karena formulanya itu ada safety stock dan lead time. Nah, di sini untuk menghitung ROP, lead time dan safety stock itu menjadi poin pentingnya gitu. Nah, di sini tadi mungkin sudah saya jelaskan ringkas ya, lead time itu adalah masa tunggu. Jadi masa tunggu dari pesanan itu dilakukan sampai barang itu sampai. Karena kan di sini ketika masa tunggu ada proses misalkan pengiriman, jarak pengirimannya, kemudian dia menggunakan transportasi apa gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya gitu. Ini karena bisa menentukan berapa lama barang yang dipesan itu sampai ke perusahaan. Kemudian ada safety stock. Nah, kalau dari artinya itu kan berarti persediaan pengaman gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah perannya itu hanya sebagai pengaman. Jadi ini adalah persediaan minimal yang harus ada di dalam perusahaan. Dan fungsinya itu hanya untuk sebagai stok berjaga-jaga gitu. Kalau ternyata misal ada masalah kayak keterlambatan bahan bakunya datang atau kekurangan bahan baku gitu. Nah, ini baru ini baru safety stock itu bisa digunakan gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada masalah yang saya sebutkan tadi, ya tidak perlu menggunakan safety stock. Jadi lebih baiknya jangan sampai perusahaan itu memakai safety stock karena ini hanya sebagai cadangan gitu. Ya kalau ternyata tidak ada masalah dari segi pengiriman atau tidak ada masalah kerusakan, ya tetap saja perusahaan itu harus tetap melakukan pemesanan ulang meskipun pada dasarnya mereka harus punya pengaman gitu ya, harus punya cadangan yang gunanya tadi kalau terjadi resiko-resiko keterlambatan dan kerusakan gitu. Jadi ini benar-benar ya kalau tidak darurat itu sebenarnya tidak boleh digunakan gitu. Karena hanya sebagai cadangan, pengaman. Nah, di sini adalah supaya lebih gampang ya, kita ilustrasikan saja dengan menggunakan grafik. Ini adalah grafik hubungan antara ROP, reorder point, kemudian safety stock dan lead time. Nah, di sini ilustrasinya saja. Saya gambarkan ilustrasinya saja bagaimana hubungan atau bagaimana EOQ, ROP, safety stock dan lead time ini saling berhubungan. Jadi dimulai dari garis A ke B ya. Jadi dari titik A ke B itu adalah EOQ. Jadi di sini adalah posisi ketika perusahaan itu stok atau persediaan bahan bakunya itu full gitu. Jadi persediaan BB full. Nah, karena tadi kita sudah memperhitungkan EOQ gitu ya. Berarti ini contohnya tadi berarti di 40.000 ya. Berarti EOQ-nya di 40.000 itu adalah persediaan full-nya. Jadi tidak lebih dari 40.000 atau tidak kurang dari 40.000. Jadi di sini bisa kita hitung 40.000 ya. 40.000 unit untuk nilai EOQ. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada garis nih, titik di sini namanya titik C. Nah, ini yang disebut ROP, reorder point. Kalau kita lihat posisinya, ini kan sebenarnya belum sampai bawah ya, atau belum sampai 0 di sini. Nah, yang berarti ketika perusahaan itu sudah memproduksi barang dengan menggunakan bahan baku, otomatis di sini kan menurun ya. Jadi menipis kan. Dia pakai 40.000, ntar berkurang. Nah, posisi di sini itu berarti perusahaan itu harus melakukan pemesanan ulang. Jadi pemesanan ulangnya itu dipesan bukan ketika pada udah di batasnya safety stock atau bukan pula ketika stok persediaan itu 0 gitu. Jadi di unit keberapa gitu ya ROP-nya. Di sini itu perusahaan harus melakukan pemesanan ulang. Nah, posisi titik C ini itu bisa mempengaruhi titik E dan F gitu.
Nah, di sini kalau perusahaan itu memesan ulangnya di titik ini, berarti kan di sini otomatis perusahaan harus melakukan pemesanan gitu ya. Nah, dari perusahaan itu memesan bahan baku sampai bahan baku itu tuh di sini posisinya sampai gitu ya. BB sampai. Nah, ini yang dinamakan lead time, masa tunggu. Jadi dari titik E ke F itu adalah lead time. Nah, kemudian dari titik B ke bawah gitu ya, ini adalah safety stock-nya. Jadi jangan sampai perusahaan posisi penggunaan bahan bakunya itu udah sampai ke safety stock gitu. Tidak disarankan kalau tidak ada masalah gitu ya. Nah, makanya di sini harus dilakukan pemesanan ulang lagi. Safety stock itu digunanya hanya sebagai pengaman aja, cadangan aja gitu. Nah, di sini segitiga di sini ini kan berarti adalah posisi di mana barangnya itu perusahaan itu sudah mesan barang dan tinggal berapa unit nih dari masa tunggunya. Jadi ketika masa tunggunya dari E ke F itu berarti kan masih punya stok persediaan dong untuk proses produksi. Nah, sampai akhirnya di sini udah bener-bener nggak punya persediaan lagi dan pas juga ketika bukan nggak punya persediaan lagi ya, sudah tidak punya persediaan normal gitu ya, tapi safety stocknya di sini tetap masih ada gitu. Dan ternyata ngepas pada titik D, yaitu ketika barang yang kita pesan di titik C ini sudah sampai ke perusahaan. Nah, otomatis di sini kan akhirnya full lagi nih barangnya. Posisinya jadi 40.000 lagi gitu. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi di sini nanti kita juga bisa tarik garis di sini titik C, berarti di sini kita bisa ROP, kemudian dipakai bahan bakunya sampai di titik D gitu ya. Kemudian ternyata ngepas juga pas barang yang dipesan itu sampai ya akhirnya full lagi kan, full lagi menjadi 40.000. Dan begitu seterusnya. Jadi segitiga selanjutnya gitu. Jadi ini ilustrasi aja yang menggambarkan hubungan dari istilah-istilah tadi ya, ROP, lead time dan safety stock gitu. Nah, di sini ya tadi safety stock itu tidak boleh dipakai. Jadi posisinya harus berada di atas safety stock. Ini adalah gambarannya, gambaran hubungannya. Nah, sekarang langsung saja supaya lebih paham ya, kita kerjakan latihan soal di sini. Jadi di sini diketahui kebutuhan bahan baku untuk PT KLM itu adalah selama 1 tahun itu adalah 480.000 unit. Dan harga per unit bahan baku itu Rp10. Terus ada biaya pesan itu 60.000, biaya simpan itu 40% dari rata-rata persediaan. Berarti ini nilai rata-rata persediaan itu 40% dikeluarkan untuk biaya simpan gitu. Terus ada safety stock 30.000 unit dan lead time-nya itu setengah bulan atau 15 hari ya di sini. Nah, kemudian kita bisa tentukan berapa EOQ-nya yang pertama. Jadi di sini kita hitung dulu berapa EOQ-nya. Nah, kira-kira menggunakan formula yang mana ya? Jadi kita analisis aja. Ternyata yang diketahui di sini kan kebutuhan bahan baku itu adalah R, kemudian biaya pesan itu adalah O. Nah, di sini biaya simpan itu ternyata bentuknya persentase ya. Makanya di sini akhirnya I gitu ya, persentase dari rata-rata persediaan. Kemudian ada harga per unit bahan baku. Nah, itu berarti adalah P-nya. Berarti di sini sudah ketahuan kita menggunakan formula yang kedua. Jadi yang EOQ sama dengan 2 dikali R dikali O dibagi P dikali I. Nah, jadi sama dengan 2 dikali R-nya itu adalah 480.000 unit. Ini dikali aja ya biar gampang. Dikali O-nya itu biaya pesan itu adalah 60.000. Kemudian P-nya itu adalah 10 dikali persentase rata-rata persediaan itu adalah 40%. Berarti di sini 0,4.
Nah, maka hasilnya di sini adalah sebesar 120.000 unit. Nah, ini adalah EOQ-nya. Jadi, EOQ untuk perusahaan apa nih namanya? Perusahaan PT atau PT KLM itu adalah sebesar 120.000 unit. Jadi, tiap kali dia mesan bahan baku itu tidak boleh di atas tidak boleh di atas 120 atau di bawah 120.000 unit gitu. Nah, sudah ketemu kita EOQ-nya. Sekarang kita akan mencari ROP. Tadi formula yang digunakan adalah safety stock ditambah atau dijumlahkan dengan lead time. Nah, di sini kita harus tentukan dulu nih lead time-nya. Berapa sih masa tunggunya? Tadi diketahui kan 15 hari ya gitu. Jadi tapi di dalam 15 hari itu ada berapa unit sih stoknya gitu. Nah, di sini diketahui kebutuhan bahan baku itu dalam 1 tahun 480.000 unit. Nah, karena tadi kita mau melakukan pemesanan ulang setiap bulan, harus dirubah dulu nih menjadi bulan. Jadi di sini 480.000 unit dibagi 12 bulan. Maka hasilnya adalah 40.000 unit. Jadi ini setiap kali pemesanan tiap bulannya itu harus memesan sebanyak 40.000 unit gitu. Kalau yang 120.000 ini kan EOQ-nya gitu ya. Nah, di sini kalau ROP berarti setiap kali dia melakukan pesanan ulang itu adalah ketika unitnya itu sudah sudah dinilai 40.000. Jadi ketika stoknya itu udah tinggal 40.000, perusahaan itu harus melakukan pemesanan ulang. Nah, di sini diketahui masa tunggunya itu adalah setengah bulan ternyata. Nah, makanya di sini setengah bulan itu kita bagi 2 aja dikali dengan 40.000. 40.000 unit. Maka hasilnya kalau setengah bulan berarti stok persediaannya setengahnya kan. Setengahnya 40.000 yaitu 20.000 unit. Nah, di sini pada akhirnya kita bisa menentukan ROP-nya yaitu safety stock ditambah lead time. Tadi diketahui safety stocknya itu adalah 30.000 unit. Jadi di sini 30.000 ditambah dengan lead time-nya itu adalah 20.000. Oh sorry, tadi saya udah nyimpulin ROP-nya ya. Sorry, ini bukan ROP-nya ya. Jadi ini ROP-nya sedang kita hitung di sini, sorry. Nah, berarti di sini ROP-nya adalah 50.000 unit. Jadi bukan 20.000 ya, bukan stoknya 40.000 ketika melakukan pesanan ulang, tapi ketika stoknya itu sudah di unit 50.000. Jadi stoknya itu tinggal 50.000, stok bahan baku tinggal 50.000 unit. Nah, itu perusahaan harus melakukan pemesanan ulang kembali. Biar lebih jelasnya, kita jelaskan pakai gambar aja. Tadi gambarkan grafik hubungannya ya. Nah, di sini saya gambar safety stock. Ini adalah safety stock. Nah, kemudian kita buat segitiga-segitiga tadi ya, segitiga siku-siku. Nah, di sini kita gambarkan ini adalah persediaan. Terus ini adalah waktunya. Kemudian dari titik A ke B itu adalah EOQ. Nah, di sini kita bisa menentukan sendiri, anggaplah lurus ya. EOQ. Titik C ini adalah ROP. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini. Tadi EOQ-nya itu adalah 120.000 unit. Berarti dalam 1 tahun tiap kali pemesanan itu adalah 120.000 unit. Karena tadi tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang gitu. Kemudian di sini adalah ROP-nya. Berarti ROP-nya tadi 50.000. Ketika unitnya sudah mencapai 50.000, nah ini harus dilakukan pemesanan ulang. Dan di sini masa tunggunya itu adalah titik E dan F itu adalah setengah bulan.
masa tunggunya setengah bulan. Kemudian pada akhirnya nanti akan full kembali menjadi 120.000 di pemesanan selanjutnya gitu. Nah, tadi safety stocknya di sini adalah 30.000. Baru di sini 0 kan? Karena di sini ada safety stocknya 30.000. Nah, makanya bukan berarti harus benar-benar kosong persediaannya seperti itu. Begitu juga pada segitiga selanjutnya dan segitiga selanjutnya. Jadi ini sebagai ilustrasi saja. Kita bisa menentukan. Jadi kalau misalkan bagaimana grafik hubungannya gitu, kita bisa menentukan nih. Kita bisa menganalisis dari sini. Oke, ini posisinya di sini. Jadi benar-benar ketika semua bahan baku itu full tersedia sampai bahan itu dipakai, karena kan kalau dipakai untuk proses produksi otomatis bahan bakunya menjadi menipis karena dipakai terus akhirnya habis gitu kan. Nah, di sini sebelum persediaan itu habis atau persediaan bahan baku itu habis, dia harus melakukan pemesanan ulang. Di mana nih? Di unit keberapa nih harus dilakukan pemesanan ulang? Di unit ke 50.000 gitu. Jadi ketika stok bahan baku tinggal 50.000 unit, kita harus melakukan pemesanan ulang. Seperti itu. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan tentang manajemen persediaan. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.